Tapi masalah media memang mulai dulu Banu Tamim itu pernah juga datang ke Rasulullah bilang innamat hanazinun wa dhamman nasyainun, itu masyhur. Ya Muhammad, kita ini iman tanpa dijajah Anda. Kita iman karena bukan kalah perang, dan kita komunitas yang besar, sehingga perlakukan kami dengan khusus. Karena sekali saya muji Anda, maka pujian kita adalah menjadi zainun laka, menjadi hiasan, menjadi pencitraan yang bagus bagi Anda. Wa inna dhamman nasyainun, sekali kita mengkritik kamu, maka kamu dalam bahaya. Syainun, maka kamu akan hina. Apa jawab Rasulullah? Enak saja Nabi jawabnya, zaka Allah. Kita ini orang iman. Kalau dikritik media ya tenang saja. Yang penting intawah benar. Nah mungkin saya latihan di makom itu sehingga saya itu sama media biasa saja. Istri saya lihat sinetron. Setahu saya gitu. Bersumpek gitu, delok dunia gitu. Hiburan delok sinetron. Ini sebenarnya kita subjek apa objek? Kalau menurut Mas Hakim objek. Kalau saya ya kita subjek. Kalau bosan ya ganti saja. Kalau bosan, jadi kita yang memainkan mereka, bukan kita yang dimainkan mereka. Mau yang pegang remote kita. Nah, saya kira ini yang ringan-ringan saja, seperti pesan Gus Iyad tadi, sersan itu serius tapi santai. Ya biasa saja menurut saya. Ini zaman nggak bisa dilawan ya. Saya juga beberapa kali ketemu menteri, ketemu pejabat ya, kita sering diskusi. Kadang-kadang mereka bilang, Gus, ya usul tentang sebetulnya tata negara itu kayak apa. Saya bilang ini basa-basi, ada pakarnya, tata negara itu sudah ada pakarnya. Kalau sama tanya tata akhirat, saya jelaskan. Terus, ya tata akhirat itu kamu di dunia harus sujud. Dunia ini nanti profan, jabatan menteri itu profan. Kalau akhirat itu abadi. Akhirnya ngaji sama saya. Enggak bab itu. Tapi ini penting. Bagaimanapun kita umatnya Nabi yang diamanati menyelamatkan umat ini sampai dunia akhirat. Kalau yang di dunia sudah ada spesialis ya kita terima. Bagaimanapun orang Islam itu kalau bisa fit dunia hasanah. Tapi yang sudah agak-agak berKTP akhirat kayak saya jangan dipaksa. Ini penting ya, karena memang ayatnya wafil akhirati hasanah gitu. Jadi kita tidak boleh hanya bicara kompetisi antar TV macam-macam. Kalau antar program pengajian mau saya, karena itu ya saya kira demikian. Ini penting ya pembanding itu, karena saya punya cerita ya, betapa Rasulullah SAW ini sangat-sangat akademik ya. Saya punya cerita agak serius. Setelah ini selesai, ini terakhir ke suara. Suatu saat ada seorang sahabat, ini yang disetujui atau diamini oleh para ahli tafsir. Dia perang gitu atau ditugaskan ke Nabi gitu. Di kitab saya sahabat itu namanya Muhallam bin Jassamah. Saya nggak tahu kalau nama itu di kitab Anda karena beda kitab namanya beda. Dulu itu kalau saya jago Tyson, kok Tyson kalah, oh di TV saya Tyson menang gitu. Tapi semenjak ada real time katanya nggak mungkin nanti. Kalau Tyson menang ya menang semua. Tapi kalau kitab itu beda. Di ayat idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu itu. Kemudian Muhallam bin Jassamah ini membunuh satu orang. Di kitab saya namanya itu Amir bin Abbad. Setelah dibunuh, padahal orang ini setelah terdesak melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalihnya ini kan tentang informasi juga ya, ini kaitannya masih informasi. Saya bukan menyempal dari tema. Ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu tetap bunuh padahal dia sudah melafadzkan la ilaha illallah? Kata dia, inama qolaha muta'awwidzan. Dia melafadzkan itu karena muta'awwidzan saja, ingin berlindung dari serangan kita. Kata Nabi masih ya Nabi itu kan nggak mudah terpancing emosi. Halla syaqaq ta'an batni. Bahwa kamu bedah lah atau kamu bedah lah hatinya isinya kayak apa. Si Mulaham tadi masih balik lah. Ya Rasulullah, lau syaqaqtu batnahu akuntu a'lamu ma fi qalbi. Kalau saya bedah apa saya terus tahu apa isi hatinya? Kata Nabi, ya kamu tetap nggak tahu meskipun kamu bedah hatinya, kamu tetap nggak tahu. Kenapa engkau nyuruh bedah ya Rasulullah? Wong akhirnya saya tetap nggak tahu. Unik jawabannya Nabi itu. Makanya kamu itu sembrono sekali, ngawur sekali kamu. Fala anta ta'lamu ma fi qalbi wala anta taqbalu ma takallama bi. Kamu itu orang aneh. Tahu hatinya ndak akan tahu, tapi menerima omongan yang zahir juga nggak mau. Terus mau kamu apa? Kemudian orang ini itu dianggap punya kesalahan besar. Satu, bantah Nabi dan membunuh orang sing talafadhu bi kalimati la ilaha illallah. Akhirnya ketika dimakamkan itu lafadhul ardu, apa dimuntahkan oleh bumi sampai 3 kali. Terus Rasulullah ngendikan innal ardo taqbalu man huwa syarrun minhu walakinnallaha wa'adzakum alla ta'udu. Sebetulnya bumi itu sering menampung orang yang lebih jelek ketimbang dia. Kita tahu dulu bumi yang nangkung Namrud macam-macam lah, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kenapa ini jadi begini, enggak diterima bumi? Karena Allah wa'adzakum alla ta'udu. Allah memberi nasihat supaya kamu tidak mengulang. Artinya begini teman-teman santri ya, dalam menerima informasi itu ada hal-hal yang butuh kita sikapi, ada yang enggak misalnya gini.
Masalah talaffuz bi kalimati syahadah, bi kalimatai syahadah. Itu siapapun yang melafadzkan harus kita terima karena ini kalimat sakral. Bahkan ketika terdesak. Itu masyhur itu dalam cerita sebagian kitab, Usama bin Zaid itu pernah membunuh orang padahal sudah talaffuz bi syahadatin. Itu sama Nabi disalah-salahkan. Padahal kata Usama, tapi dia sudah memotong tangan kita, kaki kita. Masa pas kita punya kesempatan tidak boleh bunuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah tetap saja ngendikan kaifa tasna'u bila ilahil wahid ja'at yaumil qiyamah. Terus begitu. Nah ini kalau dalam ilmu tafsir atau ilmu hadis disebut kebenaran absolutisme. Sehingga ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Kalau di bab fikih informasi itu bisa kita terima kalau mukhbirnya itu adil. Datanya valid. Tapi khusus kalimat syahadat itu tidak, wa in zana wa in sarqa harus kita terima. Sehingga kita tidak pernah mengkafirkan orang fasik. Misalnya lonte ditanya Tuhan siapa, ya Allah. Rektor Al-Azhar jawabnya ya Allah. Ketua MUI ya jawabnya ya. Jangan karena misalnya copet bilang Tuhan itu Allah, terus MUI bilang, wah saya tak jawab yang lain lah, nanti sama gitu. Nah, saya pernah ditanya sama dosen di Jogja, Pak Bahak, kenapa ada kata wa in zana wa in sarqa? Kesannya itu Islam membolehkan zina. Terus saya bilang, ini contoh absolutisme kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu absolut, kita terima dari siapa saja. Tukang becak ngomong dapat 2 tambah 2 ya 4. Lonte bilang 4, pakar matematika 4, rektor UGM nanti ya bilang 4. Sama. La ilaha illallah itu kalimat yang absolut. Sehingga di TV misalnya, apapun TV Yahudi atau TV Nasrani, kalau programnya itu benar menerangkan kebenaran, meskipun mereka niatnya bisnis, tapi kalau kalimat itu kalimat yang benar ya mau tidak mau kita terima.